Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 15 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang akan Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Allah bernubuat melalui Nabi Yesaya bahwa Koresi akan membuat perintah untuk membangun kembali Ka'bah. Walaupun Yesaya tidak sampai melihat nubuat itu tergenapi, ia sangat yakin bahwa hal itu pasti terjadi. Allah yang sama juga menubuatkan bahwa pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu pasal 14 akan disampaikan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan kepada semua orang. Dan hari ini firman Allah tersebar di seluruh dunia. Anak-anak, pada tahun 1885, kelompok misionaris Advent pertama ke Australia dipimpin oleh pendeta S.N. Haskell. Mereka menetap di Melbourne dan mulai merencanakan pekerjaan mereka di sana. Pada November tahun 1885, sementara menunggu mesin cetak pesanannya dikirim, pendeta Haskell pergi ke New Zealand untuk mencari tahu tentang negeri itu. Bisakah Anda memberitahukan kepada saya rumah sewaan yang dikelola oleh orang yang taat beribadah? Ia bertanya pada awak kapal dalam perjalanannya. Ya, jawab awak kapal itu. Pergilah ke rumah Edward Hare, ia mempunyai banyak kamar. Jadi pendeta Haskell segera menuju ke rumah Edward Hare sesampainya ia di New Zealand. Ya, saya mempunyai kamar yang dapat Anda tempati, kata Tuan Hare. Tidak lama kemudian, penghuni kamar di sebelah kamar pendeta Haskell turun dan berkata kepada Tuan Hare, "Orang baru itu gila. Ia berbicara sendiri setiap saat. Sebaiknya Anda usir orang itu atau saya yang akan keluar dari sini." Tuan Hare naik ke kamar atas dan mendengarkan. Memang betul, kedengarannya orang baru itu berbicara sendiri. Tetapi ketika Tuan Hare lebih teliti mendengarkan orang itu, ia sadar bahwa pendeta Haskell sedang berdoa. "Oh Tuhan, tolonglah saya untuk memenangkan orang baik ini mengenal Tuhan. Tolonglah saya untuk..." Tuan Edward Hare pergi ke bawah menemui istrinya dan berkata, "Orang itu tidak gila. Ia sedang berdoa untuk kita." Tidak lama kemudian, Edward Hare menerima kebenaran Tuhan. Ia mengajak pendeta Haskell ke KW 200 mili ke arah utara untuk menemui ayah Edward dan 5 saudara laki-lakinya. Dalam beberapa hari mereka belajar tentang pekabaran 3 malaikat dan menerimanya. Mereka pun mulai menguduskan hari Sabat. Anak-anak, Edward Hare adalah paman saya, penulis buku ini. Dan ayah saya adalah salah satu dari 5 saudara Edward Hare yang menerima pekabaran Tuhan di Cayo. Itulah awal penyebaran firman Allah di New Zealand. Anda dapat meyakini setiap janji dan nubuatan yang disampaikan dalam firman Allah.
Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mempercayai setiap janji dan nubuatan yang tertulis dalam firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.